Oke, kita akan mulai lagi untuk diagnosa selanjutnya ya. Yaitu tentang kesiapan peningkatan perkembangan dewasa muda. Kesiapan peningkatan pengembangan dewasa muda adalah tahap perkembangan pada usia 18 sampai 40 tahun. Perkembangan psikososial pada dewasa muda adalah keintiman atau keakraban dengan orang lain, terutama lawan jenis yang memperlihatkan kasih sayang dan cinta. Lalu pada tahap ini, individu mencoba untuk mandiri, mempunyai pekerjaan, membangun keluarga, dan mencukupi kebutuhan dirinya. Lalu juga untuk kesiapan peningkatan perkembangan dewasa muda, interaksi yang dilakukan mengarah pada bekerja, perkawinan, dan mempunyai keluarga, serta menjadi bagian dari masyarakat. Jika perkembangan tidak tercapai, maka dapat terjadi isolasi. Ya. Tanda dan gejalanya secara subjektif bahwa dewasa muda itu melakukan hal-hal yang positif, menolong orang lain, berinteraksi dengan orang lain terutama lawan jenis, memiliki motivasi yang tinggi. Lalu secara objektif memiliki pekerjaan dan keluarga, mengembangkan bakat, mempunyai keluarga, bersosialisasi dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat, memiliki ide yang kreatif dan inisiatif. Tujuan asuhan keperawatan secara kognitif mengetahui perkembangan dewasa muda, mempunyai pengetahuan untuk bekerja, memahami pentingnya kelompok sosial. Lalu secara psikomotor, bagaimana dewasa muda mempunyai pekerjaan, mempunyai hubungan intim dengan lawan jenis, aktif dalam kegiatan masyarakat. Ya, jadi nanti teman-teman setelah lulus pekerjaan ataupun sekarang sudah masuk usia dewasa muda, maka kecenderungannya adalah untuk bisa menghasilkan uang gitu dengan cara bekerja. Itu adalah hal yang sehat gitu ya, yang wajar. Lalu secara afektif, bagaimana dewasa muda mengendalikan emosi, ya, memiliki rasa kepercayaan diri, memiliki jiwa penolong, mencintai keluarga dan pekerjaan. Biasanya dewasa muda ini bersifat idealis, sehingga dia masih memiliki rasa kepercayaan diri untuk berkembang, untuk mencari tantangan yang menurut dia itu harus dilewati. Misalnya untuk menggapai cita-cita. Dia masih berpikir untuk bagaimana saya bisa mencapai cita-cita saya. Lalu tindakan keperawatan pada dewasa muda, contohnya adalah dengan cara mendiskusikan tentang perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang, diskusikan cara mencapai perkembangan psikososial yang normal dengan cara menetapkan tujuan hidup. Ya, jadi di usia dewasa muda harus tahu tujuan hidupnya apa. Lalu menetapkan karir atau pekerjaan, dia udah harus jelas mau bekerja sebagai apa, kira-kira mau jadi apa, mau bekerja di mana. Lalu mempunyai pekerjaan, berinteraksi dengan banyak orang termasuk lawan jenis, memilih calon pasangan hidup, berperan serta melibatkan diri dalam kegiatan di masyarakat. Itu untuk dewasa muda. Lalu kita lihat diagnosa selanjutnya yaitu kesiapan peningkatan perkembangan dewasa tua. Kesiapan perkembangan dewasa tua adalah tahap perkembangan pada usia 40 sampai 60 tahun. Perkembangan dewasa tua meningkatkan keberhasilan dalam keluarga, pekerjaan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Dewasa tua juga disebut juga menghasilkan keturunan, karena di dewasa tua itu sudah berkeluarga, karena itu adalah tuntutan tugas perkembangannya. Lalu jika perkembangan tidak tercapai, dapat terjadi stagnasi, ya, berhenti dari perkembangannya, ya, atau bisa jadi contohnya begini simpelnya. Ada orang yang dia tuh di usia dewasa tua tuh harusnya sudah menikah kan, sudah harus memiliki keluarga, bahkan teman-teman seangkatannya sudah memiliki
anak gitu ya. Nah, karena tugas perkembangannya ini tidak tercapai dan juga tidak ada usaha dari orang tersebut, biasanya sudah gitu. Jadi tidak ada lagi motivasi untuk mencari pasangan, tidak lagi ada motivasi untuk berkeluarga gitu ya, hidup sendiri, dan ya contohnya seperti itu. Kita lihat tanda dan gejalanya untuk dewasa tua adalah melakukan hal-hal yang positif, menyayangi keluarga, menolong orang lain, rajin beribadah, memiliki motivasi yang tinggi. Lalu secara objektif mempunyai pekerjaan, ya, keluarga, kelompok sosial, dan bakat. Lalu bagaimana tindakan, lalu kita lihat tujuannya. Tujuan asuhan perawatannya, secara kognitif, ciri perkembangan usia dewasa tua, ya, kita jadi klien mampu mengetahui atau memahami ciri perkembangan usia dewasa tua, perlunya pekerjaan, perlunya berkeluarga, perlunya peduli dan berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat. Lalu secara psikomotor, melakukan pekerjaan dengan tekun dan kreatif, merawat keluarga dengan harmonis, melakukan kegiatan bersama masyarakat. Lalu secara afektif, mengendalikan emosi, memiliki rasa kepercayaan diri, memiliki jiwa penolong, memiliki kepuasan hidup, berguna bagi banyak orang. Itu untuk tujuannya. Lalu tindakan keperawatannya adalah mendiskusikan tentang perkembangan usia dewasa tua, baik yang normal maupun yang menyimpang, mendiskusikan cara mencapai perkembangan usia dewasa tua dengan cara diskusikan tentang tujuan hidup, menetapkan tujuan hidup, mempunyai pekerjaan, keluarga dengan baik, berkomunikasi dengan orang lain, berperan serta melibatkan diri dalam kegiatan di masyarakat. Ya. Dan juga mendiskusikan apabila terjadi penyimpangan perkembangan, bagaimana cara mengatasinya melalui pelayanan kesehatan. Yang saya temui adalah, atau saya pernah bertemu dengan kasus di usia dewasa tua dia tidak mau menikah. Nah, itu harus didiskusikan apa yang menyebabkan gitu ya orang tersebut tidak mau menikah. Ya. Bisa jadi ada trauma, bisa jadi karena tuntutan keluarga, tuntutan sosial, dan beragam ya. Atau belum ada jodohnya, atau belum ada yang cocok. Nah, itu didiskusikan gitu ya. Lalu selanjutnya, kesiapan peningkatan perkembangan lansia. Kesiapan peningkatan perkembangan lanjut usia adalah individu yang berusia mulai dari 60 tahun ke atas. Ya. Jadi batasannya usia 60 tahun ke atas. Nah, tetapi menurut Erikson tahun 1957 menyebutkan lansia mulai usia 65 tahun, ya, perkembangan lansia adalah tercapainya integritas diri yang utuh, pemahaman terhadap makna hidup, secara keseluruhan membuat lansia berusaha menuntut generasi berikutnya, anak dan cucu, berdasarkan sudut pandangnya dengan bijaksana. Maksudnya adalah di usia lansia, karena dia sudah mengalami banyak hal, manis pahitnya kehidupan, dan banyak pelajaran pengalaman yang dia lewati, maka dia menginginkan bagaimana generasinya dia itu tidak mengalami hal yang sama, terutama yang negatif, yang dialami olehnya, gitu ya. Jadi cenderung untuk memproteksi, gitu, cenderung juga untuk membiarkan. Ada juga yang lansia, kakek nenek yang membiarkan anaknya untuk ya udah makan permen nggak apa-apa, karena dulunya sering dimarahi, dilarang-larang. Ada juga yang malah memproteksi gitu ya, jangan makan yang manis-manis karena dulu ternyata dengan makan permen yang banyak giginya jadi rusak atau segala macam. Ya. Dan banyak hal ya, itu hal-hal yang kecil gitu, tapi kebanyakan lansia itu melihat gambaran secara luas gitu, secara utuh, sehingga nasihat-nasihatnya itu cenderung kalau bagi remaja atau dewasa muda ketika mendengar nasihat dari lansia itu belum mencapai ke sana gitu. Masih banyak hal yang harus dipelajari. Jadi kadang lansia itu udah tahu, oh akhirnya begini gitu ya.
Tapi bagi seorang yang dewasa muda belum sampai ke sana. Karena masih melihatnya ya udah kondisi sekarang seperti apa. Tapi kalau yang lansia udah tahu, oh nanti ke depannya kamu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, lansia yang tidak mencapai integritas diri akan merasa putus asa dan menyesali masa lalunya karena tidak merasakan hidupnya bermakna. Ya, jadi makanya penelitian saya kan banyak tentang lansia, bahwa orang lansia itu cenderung kesepian, cenderung mengalami depresi, cenderung mengalami kecemasan yang tinggi. Sehingga salah satu terapinya dengan cara memberikan terapi misalnya logoterapi ya, atau misalnya memberikan terapi reminiscen ya, dengan cara melihat hal-hal yang positif atau kesuksesan selama dia hidup gitu ya. Sehingga motivasinya dia ketika dia mengalami keterpurukan atau kesepian itu hilang. Jadi dia motivasi untuk hidupnya masih terus berjalan ya, masih terus semangat gitu. Karena banyak juga lansia yang ya udahlah, anak-anak udah pada gede, udah pada kerja, ya sudahlah, mungkin udah waktunya atau segala macam. Jadi ada sedikit untuk putus asa atau kadang juga merasa kesepian yang aduh anak-anak udah pada nggak ada, saya mau nyari teman siapa ya, atau teman sangkatan saya udah pada meninggal, tinggal saya atau segala macam. Makanya di usia lansia ini seringnya ngajak ngobrol gitu ya, seringnya diajak main gitu, pengen bareng-bareng gitu ya, seperti itu. Atau juga ke arah spiritual ya, ke masjid gitu, ngaji. Oke, kita lihat nada dan gejala yang lansia ya. Pertama, secara subjektif mempunyai harga diri yang tinggi. Nilai kehidupannya berarti menerima nilai dan keunikan orang lain, menerima dan beradaptasi terhadap perubahan dalam kehidupan, merasa dicintai dan berarti dalam keluarga. Lalu secara objektif, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan spiritual, menyiapkan diri ditinggal anak yang telah mandiri, menyiapkan diri ditinggal meninggal pasangan, menyiapkan diri menerima datangnya kematian. Jadi suatu hal yang berat juga gitu. Misalnya ketika nanti teman-teman sudah menikah terus akhirnya memutuskan untuk berpisah rumah dengan orang tua, itu adalah suatu hal yang berat ya. Suatu hal yang harus dipersiapkan. Oke, tujuannya adalah bagaimana lansia memahami ciri perkembangan lansia, menilai makna kehidupan, memahami nilai dan keunikan orang lain, melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan kemampuan, melakukan kegiatan sosial dan spiritual, menuntun generasi berikutnya dengan bijaksana. Lalu secara afektif merasa berarti dalam hidup, merasa dicintai, menerima ditinggal oleh orang yang dicintai, menerima perubahan kehidupannya. Lalu tindakannya contohnya adalah dengan cara mendiskusikan perkembangan dan perubahan pada lansia. Diskusikan juga makna dan perubahan fisik yang dirasakan oleh klien. Diskusikan juga makna dan perubahan pikiran, kayak misalnya memikirkan prestasi yang pernah dicapai, ya, melalui akademik, pekerjaan, dan keluarga. Lalu juga perubahan daya ingat, kayak cepat lupa atasi dengan menempatkan segala sesuatunya pada tempat tertentu, jadi tidak berubah-ubah, atau membuat catatan, atau misalnya contoh misalnya menstimulusnya dengan bermain catur, teka-teki gitu ya. Atau juga konsentrasi berkurang dengan cara membaca gitu ya. Dan juga menempatkan jam, kalender gitu ya dengan angka yang besar. Itu salah satu tindakannya. Lalu yang terakhir adalah defisien pengetahuannya. Ini adalah diagnosa yang ke-10, diagnosa sehat. Pertama, defisien pengetahuan adalah ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu dan kemahiran. Ini di saat kondisi sekarang itu sangat banyak defisien pengetahuannya. Ketika wabah COVID-19 ini, banyak orang yang meningkat ya kecemasannya, meningkat muncul rasa ketakutan,
dan juga banyak sekali hal-hal yang berubah ya. Seperti sekarang ini ya, kita belajar dengan cara online, daring gitu ya, dalam jaringan gitu. Yang biasanya tidak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Dari mulai yang biasanya kuotanya hemat, lama-lama sekarang kuotanya boros banget gitu ya. Terus yang biasanya kita bisa kumpul sama teman-teman gitu ya, bercanda dan segala macem gitu ya. Sekarang ya kita nggak bisa, kita lihat cuman bisa lihat lewat laptop, lewat HP, video call dan segala macamnya. Mudah-mudahan wabah ini segera selesai. Jadi lihat di pagi hari ya berita para ahli epidemiologi dan statistik mengatakan bahwa bulan Juni akan terjadi penurunan angka COVID-19 di Indonesia, dan insya Allah bulan Juli ya kita akan terbebas dari COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan ya itu benar terjadi ya. Oke, selanjutnya informasi tentang kondisi kesehatan, penanganan, dan perubahan gaya hidup diperlukan oleh klien. Jadi awal-awal kita merasakan betul gitu ya ketika misalnya aduh tenggorokan saya nih gatal-gatal, terus udah mulai keringat ya, kayaknya saya panas gitu, udah mulai wah ini kayaknya saya terinfeksi atau gimana. Misalnya ketika menyentuh barang gitu ya, aduh ini harus segera langsung dibersihkan, atau misalnya disemprot disinfektan semuanya dan segala macamnya. Tapi beransur-ansur semuanya mengalami adaptasi ya. Seperti jurnal yang saya baca 2 hari yang lalu ya. Karena saya juga melakukan penelitian juga secara kualitatif tentang COVID-19 ini. Ternyata dari jurnal yang saya baca, para tenaga kesehatan juga awal-awalnya dia merasa ketakutan, merasa cemas. Tapi setelah beberapa minggu ya, maka proses adaptasi dalam tubuhnya itu bekerja ya. Jadi yang awalnya cemasnya tinggi jadi rendah gitu. Jadi udah mulai beradaptasi dengan baik. Kita juga sama ya. Jadi yang awalnya cemas gitu, lama-lama berubah gitu ya. Tapi ada juga yang tidak berubah atau misalnya malah tambah parah. Karena bisa jadi secara defisien pengetahuan dia tidak bertambah, atau secara pengetahuan dia terlalu berlebihan mencari informasi. Seperti orang yang paranoid gitu, dia ketakutan segala macam karena terus-terusan mendapatkan informasi. Kita juga sama ya, kalau kita sering belajar gitu, overload ya informasi, kita juga lama-lama jadi pusing sendiri ya, jadi jenuh gitu. Kita perlu refreshing gitu, otak kita tuh perlu di-refresh. Makanya otak kita itu ketika kita tidur gitu, dan tidurnya itu tidur yang sehat gitu ya, tidak begadang gitu, tidur yang sehat, maka sebenarnya otak kita itu yang terdiri dari miliaran sel saraf itu merapikan kembali gitu ya, merapikan kembali informasi-informasi mana yang harus dikeluarkan, mana yang masuk ke non-REM gitu ya, yang harus dipertahankan gitu ya ingatannya. Jadi diberesin gitu, dirapikan. Tapi juga jangan juga tidur terus gitu ya. Ada tidur terus gitu, nanti kebanyakan juga ya. Secara fisiologis itu malah mengganggu kerja fisiologis tubuh gitu ya. Karena dalam tubuh kita itu ada ritmenya, ada waktu-waktunya gitu ya. Kapan kita harus bangun, kapan kita harus kamar mandi, kapan kita harus buang air besar, buang air kecil, dan kapan kita harus waktu-waktu terbaik, waktu makan dan segala macam. Lagi kita di bulan puasa ini ya, bagaimana tubuh kita itu sebenarnya sedang diistirahatkan ya. Diistirahatkan ya, sehingga sel-sel yang matinya dibuang dan sel-sel yang bagusnya itu muncul kembali gitu untuk daya tahan tubuh kita. Kita lihat lagi tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya kalau definisi pengetahuan yang paling gampang banget adalah dia sering nanya
gitu ya, nanya. Dan juga dia juga menyampaikan keluhannya gitu ya. Sebenarnya saya tuh sakit apa sih? Gejala saya tuh gangguan jiwa atau enggak sih gitu. Saya tuh cemas atau biasa aja. Terus juga menanyakan masalah kesehatan yang dihadapi, menanyakan cara merawat kesehatannya, bagaimana cara terhindar dari COVID-19 gitu, bagaimana cara terhindar dari kecemasan gitu ya. Menanyakan atau meminta informasi tentang upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan. Lalu secara objektif menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan kesehatan, menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah kesehatan, tidak mengikuti asuransi kesehatan yang diperlukan, lalu secara objektif kurangnya pengetahuan. Tujuannya, tujuan kita memberikan asuransi perawatan ini yang pertama adalah klien memahami tentang kondisi kesehatannya, mengetahui cara merawat kesehatannya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga ya dalam kondisi wabah seperti ini. Misalnya setiap kita menyentuh barang terus kita langsung cuci, langsung disinfektan gitu. Enggak seperti itu. Ya kita biasa aja gitu. Ketika kita udah menyentuh ya kita bersihkan seperti sewajarnya saja. Ada yang sampai misalnya yang terpenting itu adalah kan penggunaan APD itu dua-duanya harus digunakan. Saya menggunakan masker gitu, menggunakan masker. Yang saya baca adalah sebenarnya kan masker yang kain itu kan tidak semuanya tidak bisa menyaring virus yang mikron yang ukurannya kecil banget. Tapi setidaknya droplet dari ucapan kita gitu, droplet dari nafas kita gitu ya, itu tidak keluar gitu, tidak terkena oleh orang lain gitu. Seperti itu. Dan juga ketika tangan kita ada misalnya ada bakteri atau ada virus, sebenarnya dia tidak akan masuk ke dalam tubuh kita kalau misalnya ada di tangan. Kecuali kalau tangan tersebut kena mukosa mata kan gitu ya. Kena bisa masuk lewat hidung kita gitu ya. Juga bisa masuk lewat mulut kita ya. Seperti itu. Lalu secara psikomotor, klien melakukan perawatan kesehatan dirinya menggunakan pelayanan kesehatan gitu ya. Lalu secara afektif merasakan manfaat perawatan diri yang dilakukan. Itu secara tujuannya. Terus bagaimana tindakannya? Tindakan pada individu ya dengan cara diskusikan keluhan yang tadi yang disampaikan oleh klien ya. Kita kan belajar komunikasi terapeutik dengan cara counter gitu ya. Kita nanya apa yang membuat Anda misalnya murung, apa yang membuat Anda nampak kebingungan gitu ya. Lakukan pengajian lanjut, jelaskan hasil pengajiannya, jelaskan cara perawatan yang ingin diketahui oleh si pasien atau klien, lalu latih klien untuk merawat kesehatannya dan berikan pujian atas pelaksanaannya. Kalau misalnya ada keluarganya juga diskusikan tentang kondisi kesehatan klien, misalnya tentang sehat jiwa, risiko sakit jiwa atau sakit jiwa. Lalu juga informasikan juga tentang tanda dan gejalanya, kalau misalnya tentang masalah kesehatan jiwa. Lalu menjelaskan juga tentang peran keluarga dalam merawat klien gitu, dan juga menjelaskan tentang fasilitas kesehatan ya. Itu yang bisa disampaikan oleh saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semuanya semoga tetap sehat ya. Saya lihat ada 59 mahasiswa yang sudah hadir ya. Tadi sih ada 59 ya, karena dikurangi 1 dari saya. Nanti coba di WA saja jumlahnya berapa, apakah ada 1 orang mengalami kesulitan untuk masuk atau seperti apa. Mangga kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat, nanti saya akan jawab ya. Kalau tidak ada, dijawab juga di chat ya, kalau tidak ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan?